Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ustazah sekalian, kita memasuki materi yang berikutnya, yaitu tentang zakat mal. Zakat mal atau disebut juga sebagai zakat harta, yaitu zakat yang dikenakan atas harta benda tertentu untuk diberikan kepada yang berhak sesuai dengan ketentuan nisab dan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dari zakat mal adalah untuk membersihkan dan menyucikan harta benda dari hak-hak orang miskin yang ada di antara umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Adz-Dzariyat ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi, anak-anak ustazah sekalian, ayat ini menjadi dalil bahwa dalam setiap harta yang kita miliki, ada hak orang lain yang mesti kita keluarkan. Berikutnya, syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan juga halal. Yang kedua, harta tersebut berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan. Yang ketiga, milik penuh, tidak tersangkut dengan hak orang lain. Yang keempat, mencapai nisab. Yang kelima, sudah mencapai 1 tahun kepemilikan. Yang keenam, sudah terpenuhi kebutuhan pokok. Dan yang dikeluarkan zakatnya adalah kelebihan dari harta setelah dikeluarkan kebutuhan pokok tersebut. Kemudian kita akan membahas tentang harta benda yang wajib dizakati. Ada 6 harta benda yang wajib dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat. Di antaranya, yang pertama adalah emas dan perak. Emas wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab 93,6 gram dengan haul 1 tahun dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Sementara perak wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai nisab 624 gram dengan haul 1 tahun dan kadar zakatnya juga adalah 2,5%. Kedua adalah binatang ternak. Binatang ternak yang dapat dizakati seperti unta, sapi, kerbau, kambing, atau domba. Adapun nisab masing-masing binatang ternak berbeda-beda, sedangkan haulnya tetap sama, yaitu 1 tahun. Yang ketiga adalah pertanian. Jenis hasil pertanian yang dapat dizakati adalah padi, biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rumput-rumputan. Apabila pertanian tersebut airnya berasal dari tada hujan atau tidak mengeluarkan biaya, maka zakatnya adalah 10%. Sedangkan apabila pertanian tersebut menggunakan biaya untuk mendapatkan air, maka zakat yang harus dikeluarkan adalah 5%. Selanjutnya adalah zakat profesi. Ternyata apapun profesinya ada zakatnya. Tapi tentu jika sudah memenuhi syarat tertentu, yaitu mencapai nisab dan juga haul. Jenis yang termasuk zakat profesi diantaranya adalah yang pertama perdagangan, yang kedua industri baja, tekstil, keramik, dan lain-lain, yang ketiga industri pariwisata, yang keempat real estate seperti perumahan, penyewaan, dan lain-lain, yang kelima jasa notaris, akuntan, travel, designer, yang keenam pertanian, perkebunan, perikanan, dan yang ketujuh pendapatan seperti gaji, honorarium, dokter, PNS, dan lain-lain. Berikutnya adalah unggas. Untuk ketentuan zakat unggas ini disamakan dengan batas nisab emas, yaitu 93,6 gram. Dan yang terakhir adalah barang temuan atau rikas. Yang dimaksud barang temuan atau rikas di sini adalah barang-barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu. Adapun jumlah nisabnya seharga emas, yaitu 93,6 gram. Baik anak-anak ustazah sekalian, demikianlah materi kita pada hari ini tentang zakat mal. Jika ada yang kurang difahami, silakan bertanya di grup atau komen di bawah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.